Halo teman-teman, kami dari kelompok 4 akan menampilkan video pembelajaran statistika yaitu mengenai bab 8 analisis darat waktu dan bab 9 yaitu analisis regresi linear dan korelasi sederhana. Nah, sebelum itu kami akan memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Suci Fatimah Zahra. Perkenalkan, nama saya Galtri Sabrina Borumapea. Perkenalkan, nama saya Kamila Mahmuda Unti. Perkenalkan, nama saya MJ Dan Abdillah. Perkenalkan, nama saya Marcel Nabitupulu. Selamat menyaksikan. Saya akan menjelaskan mengenai analisis darat waktu. Analisis darat waktu adalah metode statistika yang digunakan untuk menganalisis data yang dikumpulkan secara berurutan berdasarkan waktu. Data ini biasanya diamati dalam interval yang sama, seperti harian, bulanan, atau tahunan. Analisis darat waktu ini bertujuan untuk mengenali pola, tren, atau musim yang ada dalam data, serta membuat prediksi untuk masa depan berdasarkan data historis. Nah, dapat kita lihat pada gambar, di sini ada contoh data. Misalkan data penjualan yang dikumpulkan dari tahun 2013 sampai dengan 2019, seperti pada tabel berikut ini. Yang dicari adalah, pertama, bagaimana scatter diagram atau diagram pencarnya. Dan yang kedua, perkiraan produksi pada tahun 2020 itu berapa? Nah, kita bisa lihat di pembahasan yang pertama, bagaimana scatter diagram atau diagram pencarnya. Di sini dapat kita lihat ya teman-teman, diagramnya coba dipahami. Dan yang kedua, perkiraan produksi pada tahun 2020. Dengan rumus, Y sama dengan A ditambah dengan BX. Y adalah nilai yang diprediksi atau penjualan yang diprediksi, X adalah variabel waktu atau tahun, A adalah intercept atau konstanta, dan B adalah koefisien regresi atau kemiringan garis tren. Nah, dapat kita lihat rumus cara menentukan nilai A dan B. Ini adalah rumus cara menentukan nilai B. Dan yang ini adalah rumus cara menentukan nilai A. Pembahasannya dapat kita pahami melalui slide pembahasan yang ini. Cara menentukan nilai B dengan cara memasukkan nilai sesuai dengan rumus-rumus yang sudah kita pahami sebelumnya. Dan begitu juga dengan menentukan nilai A. Baik teman-teman, di sini kita akan membahas soal analisis deret waktu dalam penggunaan Excel. Di sini kita mempunyai data, tahun dan penjualan, di mana dari tahun 2013 sampai 2019 dan penjualan dari 120 sampai 224. Yang mau kita cari di sini adalah yang pertama bagaimana scatter diagramnya, tentukan persamaan yang sesuai, dan yang terakhir adalah perkiraan produksi pada tahun 2020. Yang pertama, diagram scatternya. Caranya itu adalah kita drag semuanya. Kemudian kita ke menu insert, kita pilih di mode chart, kemudian kita klik scatter. Nah, kita akan memperoleh diagram scatternya seperti berikut ini. Selanjutnya kita akan mencari persamaan yang sesuai dan perkiraan produksi pada tahun 2020. Nah, di sini kita sudah mempunyai hasilnya. Nah, bagaimana cara kita untuk mendapatkan hasil melalui Excel? Yang pertama, kita drag seluruh data kita, kemudian kita ke menu data. Di atas ini kita akan klik data analisis, kita pilih regression, kemudian kita klik OK. Selanjutnya kita masukkan data Y, yaitu data penjualan kita. Selanjutnya di bawah ini kita akan masukkan data X, yaitu tahun. Nah, selanjutnya kita ubah output options-nya menjadi output range. Ini maksudnya adalah di mana letak hasil yang akan kita pilih. Contohnya, kita memilih untuk meletakkan hasilnya di sel ini. Kita ubah ini menjadi labels, kemudian kita klik OK. Nah, di sini kita sudah mendapatkan hasil summary output sama seperti yang di sini.
Maka kita perolehlah untuk persamaannya yaitu Y sama dengan A tambah BX, di mana nilai A kita peroleh minus 34.392, dan untuk nilai B-nya adalah 17,14 sekian. Selanjutnya untuk mencari nilai Y, kita akan menjumlahkan nilai A dan B sesuai dengan rumus kita. Nah, di mana nilai A yaitu minus 34.392 ditambah dengan nilai B yaitu 17,14 sekian dan dikali dengan X-nya, di mana X-nya itu adalah 2020. Maka kita perolehlah hasilnya 236,57 sekian. Sekian pengerjaan dari soal analisis deret waktu. Terima kasih. Baik teman-teman, selanjutnya kita akan masuk ke pembahasan pola analisis deret waktu. Nah, yang pertama itu kita akan membahas tren atau yang dilambangkan dengan huruf T besar, yaitu pola teridentifikasi dari adanya data deret waktu yang menunjukkan kecenderungan perkembangan untuk meningkat atau menurun secara stabil untuk jangka waktu yang panjang. Selanjutnya, musiman yang dilambangkan dengan huruf S, yaitu periode dari musiman dapat berupa mingguan, bulanan, kuartal, ataupun semester. Karena itu, pola yang terbentuk akan terus berulang-ulang setiap tahunnya. Selanjutnya, siklikal yang dilambangkan dengan huruf C, yaitu pada pola siklikal, naik turunnya deret waktu dianalisis melalui periode waktu lebih dari 1 tahun. Yang terakhir yaitu adalah residu yang dilambangkan dengan huruf I. Pola residu biasanya juga dikatakan pola random karena bentuknya tidak teratur dan hanya dapat diidentifikasi saja. Selanjutnya menentukan tren linear. Yang pertama, metode bebas. Metode ini merupakan metode yang cukup mudah namun bersifat tidak objektif. Meskipun mudah dilakukan dan tidak membutuhkan rumus, metode ini jarang digunakan karena dianggap belum memenuhi syarat ilmiah. Metode kedua yaitu setengah rata-rata. Penentuan tren metode setengah rata-rata dapat dilakukan dengan cara berikut. Membagi data menjadi 2 kelompok data. Selanjutnya mencari rata-rata. Kelompok 1 diberi tanda X-aksen 1 dan kelompok 2 diberi tanda X-aksen 2. Selanjutnya nilai rata-rata pada tiap kelompok dapat dianggap sebagai nilai tren untuk setiap periode dasar, yaitu tahun yang mencakup nilai rata tersebut. Selanjutnya, atau yang terakhir, perubahan naik atau turun tren dapat dihitung dengan cara B sama dengan X-aksen 2 kurang X-aksen 1 bagi N. Kita dapat lihat tabel yang saya tampilkan, di situ ada tahun dan produksinya. Nah, yang pertama tren dihitung dengan garis lurus. Yang kedua menentukan rata-rata titik tengah. Kita akan menggunakan metode setengah rata-rata untuk mengerjakan persoalan berikut ini. Nah, pada tabel pertama di sini ada tahun dan produksi dalam ribu. Di tabel tahun ini terdapat tahun 2016, 2017 sampai dengan 2023. Di tabel produksi dalam ribu terdapat dari 50, 55 dan sampai 78 pada tahun 2023. Nah, pada metode setengah rata-rata ini yang pertama kita akan cari yaitu rata-rata kelompok 1, yaitu dari 2016 sampai 2019. 55,75 ini kita dapat dari 50 ditambah 55 ditambah 58 ditambah 60, karena kelompok 1 didapat dari 2016 sampai 2019, maka hasilnya akan menjadi 55,75. Lanjut, kita akan menjumlahkan rata-rata kelompok kedua yaitu dari tahun 2020 sampai 2023. Yang hasilnya 70 itu kita dapat dari 63 ditambah 67 tambah 72 dan tambah 78. Nah, hasil keseluruhannya adalah 70 yang menjadi jawaban rata-rata kelompok 2. Lalu kemudian kita mencari nilai B. Nilai B ini didapat dari rata-rata kelompok 2 dikurangi rata-rata kelompok 1 lalu dibagikan 4. Kemudian kita mendapatkan hasil 3,56. Kelompok satunya tadi ini, kemudian kelompok 2-nya ini dari 63 sampai 78 ya. Sudah mendapatkan hasil dari
nilai B-nya, kemudian kita mencari nilai A. Nilai A ini didapat dari rata-rata kelompok 1 ditambah rata-rata kelompok 2 lalu dibagikan 2. Karena kelompoknya hanya ada 2, maka dibagi 2. Lalu dapatlah nilai segini, 62,88. Kenapa? Karena kita bulatkan. Nah, di Excel ini tidak dapat dibulatkannya. Nah, maka selesailah pengerjaan menggunakan metode setengah rata-rata dari tren linear. Terima kasih. Kita masuk ke yang ketiga, yaitu metode rata-rata bergerak. Rata-rata bergerak ini digunakan dengan cara mencari rata-rata deret waktu untuk dapat melihat trennya. Untuk dapat menggunakan rata-rata bergerak pada suatu data deret waktu, data harus mengikuti yang cukup linear dan memiliki pola fluktuasi yang jelas. Faktor yang mempengaruhi yang pertama yaitu tahunan, semesteran, bulanan, dan kuartal. Kita masuk ke metode keempat, yaitu kuadrat terkecil. Metode kuadrat terkecil ini adalah mengubah semua selisih antara nilai data pengamatan dengan data perkiraan menjadi bentuk kuadrat. Lalu dengan meminimumkan bentuk kuadrat tersebut, maka akan diperoleh persamaan tren linear. Rumusnya dapat dilihat. Di tabel pertama ini dapat dilihat jika N-nya adalah ganjil. Tabel kedua dapat dilihat jika N-nya adalah genap. Halo teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang tren non-linear. Yang pertama yaitu ada tren kuadratik atau parabola. Metode ini merupakan metode non-linear yang paling sederhana yang dapat digunakan dengan rumus yaitu Y aksen sama dengan A plus BX plus CX kuadrat. Keterangannya yaitu A sama dengan konstanta, B dan C yaitu koefisiennya, Y yaitu nilai tren, dan X yaitu periode waktu data. Tren non-linear yaitu terdapat satu tren kuadratik parabola yang dapat dinilai dengan A, B, dan C dapat dicari dengan menggunakan rumus berikut. Sigma YI sama dengan NA plus C sigma X kuadrat I. Sigma Y1XI sama dengan B sigma X kuadrat I. Sigma X kuadrat I YI sama dengan A sigma X kuadrat I plus C sigma X 4 pangkat 4 I. Selanjutnya yaitu tren eksponensial dari tren nonlinear. Tren eksponensial merupakan model tren yang penentuan nilai tren dari data deret waktunya menggunakan persamaan logaritma, yaitu Y aksen sama dengan ABX. Persamaan tersebut diubah ke dalam bentuk logaritma, yaitu log Y sama dengan log A plus X log B. Nilai pada logaritma A dan B dapat ditentukan melalui rumus log A sama dengan sigma log YI per N dan log B sama dengan sigma XI log YI per sigma X kuadrat I. Selanjutnya terdapat contoh soal dari tren eksponensial. Pada tabel tersebut dipersilakan untuk menentukan persamaan dari tren eksponensial. Pada tabel terdapat tahun, jumlah barang, dan X. Pada tahun 2020 terdapat jumlah barang yaitu dengan nilai 1,2 dan nilai X yaitu min 1. Pada tahun 2021 nilai jumlah barangnya itu 3,06 dan nilai X-nya itu 0. Pada tahun 2022 jumlah barang 4,50 dan nilai X-nya itu 1. Pada tahun 2023 jumlah barangnya itu 7,82 dan nilai X-nya itu 2. Untuk pembahasan dari soal tersebut dapat dilihat dari slide selanjutnya. Halo teman-teman, di sini saya akan menjelaskan contoh soal dari persamaan tren eksponensial. Di sini terdapat contoh soal yang terdapat nilai tahun, nilai jumlah barang, dan nilai X.
Nilai yang diperlukan dalam mencari persamaan tren eksponensial memerlukan log YI, rata-rata log YI, N, XI kuadrat, dan XI log YI. Kita menggunakan rumus log A sama dengan sigma log YI per N, dan log B sama dengan sigma XI log dikali log YI per sigma X kuadrat. Pertama-tama, cara mencari logaritma YI itu dengan cara rumus kita cari menggunakan barang ini, kita blok dan menggunakan rumus sama dengan log dan akan mendapatkan hasil data seperti yang pada gambar ini. Kemudian kita akan mencari N. N itu ada 4 teman-teman, karena di sini terdapat 4 nilai, yaitu 2020, 2021, 2022, dan 2023. Dan cara mengerjakannya itu sigma log YI per N. Sigma log YI itu sama dengan 2,12. Itu didapatkan dari penjumlahan dari semua bilangan logaritma YI. 2,12 per 4, yaitu akan mendapatkan hasil 0,53. Kemudian kita pangkatkan ke 10 akan mendapatkan hasil 3,38, atau bisa kita logaritmakan 3,38 ini akan mendapatkan hasil 0,53. Kemudian kita akan mencari logaritma B, yaitu rumusnya sigma XI dikali log YI per sigma X kuadrat. Yang akan kita cari yaitu sigma XI dikali log YI, yaitu mendapatkan hasil 1000 atau 1,75. Itu kita dapatkan dari pengalikan sigma XI, yaitu dapat kita terdapat di sini yaitu ada 8086 di per 6. 6 itu didapat dari X kuadrat. X kuadrat itu didapatkan dari 8086 dikuadratkan, akan mendapatkan hasil 6. Nah, kemudian hasil dari 1,754 ini kita bagi 6, yaitu akan mendapatkan hasil 0,29 dan akan mendapatkan hasil 1,96. Jika kita logaritmakan bilangan 1,96 akan mendapatkan hasil 0,29. Jadi persamaan tren eksponensial akan mendapatkan hasil Y aksen sama dengan 3,38 dikali 1,96. 1,96. Nah, teman-teman, inilah hasil dari contoh soal persamaan tren eksponensial. Kemudian yang ketiga, yaitu pemilihan model tren dari tren nonlinear. Tren linear dikaitkan tepat untuk deret data waktu yang dimiliki jika selisih Y dari waktu ke waktu bersifat konstan. Yaitu dapat disebutkan Y2 dikurang Y1 sama dengan Y3 dikurang Y2 sama dengan Y4 dikurang Y3 sama dengan titik-titik sama dengan YN kurang YN min 1. Ten kuadratik atau parabola dikatakan tepat untuk
data deret waktu yang dimiliki jika selisih dari dua selisih Y bersifat konstan. Dan tren eksponensial dikatakan tepat untuk data deret waktu yang dimiliki jika presentasi dari selisih setiap nilai Y berturut-turut adalah konstan, yaitu Y2 kurang Y1 per YI dikali 100% sama dengan Y3 dikurang Y2 per Y2 dikali 100% sama dengan titik-titik sama dengan YN dikurang YN kurang 1 per YN kurang 1 kali 100%. Kemudian selanjutnya yaitu varian musim dari tren nonlinear. Indeks musim merupakan sebutan lain dari nilai variasi musim. Indeks musim menyajikan tingkat penyimpangan dari data deret waktu secara tunggal terhadap nilai rata-rata data. Variasi musim dapat diidentifikasi melalui data atau tidaknya perbedaan dari nilai tunggal data dengan nilai rata-rata data secara keseluruhan dalam jangka waktu 1 tahun. Kemudian yang kelima yaitu perhitungan indeks musim. Yang pertama ada metode rata-rata sederhana, yang kedua yaitu metode relatif berantai, yang ketiga yaitu metode rasio terhadap tren, dan yang terakhir yaitu metode rasio terhadap rata-rata bergerak. Analisis regresi korelasi sederhana. Regresi linear sederhana merupakan suatu pendekatan statistik yang digunakan untuk memberikan gambaran hubungan fungsional antara dua variabel kuantitatif, di mana kedua variabel tersebut dapat diukur pada skala interval atau rasio. Analisis korelasi merupakan bagian dari statistik yang sangat kompleks dan kompresif yang digunakan untuk meninjau dan mengkuantifikasi interrelasi antara dua atau lebih variabel kuantitatif. Dan yang berikutnya ada koefisien korelasi, umumnya dilambangkan dengan R, yaitu ukuran terstandarisasi yang berkisar dari 1, min 1 hingga 1. Koefisien ini memerlukan pemahaman seperti berikut. Yang pertama, korelasi positif, yaitu 0 lebih besar dari R dan lebih besar dari 1, mengindikasikan hubungan searah. Yang kedua, korelasi negatif, min 1 lebih besar dari R dan lebih besar dari O, menunjukkan hubungan inversi. Yang ketiga, korelasi 0, mengindikasikan absennya hubungan linear antara kedua variabel. Dan yang berikutnya itu persamaan regresi digunakan untuk memperkirakan nilai Y berdasarkan suatu nilai X, yaitu Y aksen sama dengan A plus B X aksen, dengan keterangan Y aksen sama dengan variabel yang dipengaruhi atau terikat atau juga dependen. Yang berikutnya X aksen yaitu variabel yang mempengaruhi atau bebas independen, dan A sama dengan konstanta atau nilai dari Y apabila X sama dengan 0, dan B sama dengan koefisien regresi atau juga pengaruh positif atau negatif. Seorang peneliti melakukan penelitian dengan mengukur massa gula atau dalam gram yang berbentuk pada beberapa suhu atau dalam derajat Celcius. Data hasil pengukurannya diberikan sebagai berikut. Suhu sama dengan 1,0, 1,1, 1,2, 1,3, dan sampai 2,0. Dan massa gula 8,1, 7,8, 8,5, 9,8, 9,5, 8,9, 8,6, 10,2, 9,2, 9,3, dan 10,5, dan menentukan model regresi linearnya yaitu dengan cara sigma X sama dengan 16,5, sigma X kuadrat sama dengan 25,85, sigma XY sama dengan 152,59, sigma Y sama dengan 104,4, sigma Y kuadrat sama dengan 923,58, dan N sama dengan 11.
Di sini ada tabel yang terdiri dari suhu, massa gula, X kodrat, Y kodrat, dan XY. Yaitu tabel yang pertama yaitu tabel suhu dengan jumlah data 16,5. Kita bisa mencari datanya menggunakan sum dan memblok data tersebut seperti ini. Kita klik enter dan akan muncul 16,5. Dan yang berikutnya di tabel massa gula sama seperti tabel yang pertama. Di sini jumlah datanya 100,4. Kita juga akan mencari jumlah datanya menggunakan sum dan memblok datanya semua. Dan muncullah 100,4. Dan yang berikutnya tabel X kodrat. Di sini jumlah datanya 25,85. Kita cari menggunakan sum dan kita blok juga semua datanya. Maka muncullah 25,85. Dan yang keempat ada tabel XY. Dan kita juga akan mencari jumlah datanya menggunakan sum dan memblok semua datanya. Maka muncullah 923,8. Dan tabel XY sama seperti sebelumnya menggunakan sum. Di sini jumlah datanya 152,8. Dan jumlah datanya semua yaitu 11. Dan yang berikutnya di sini ada JKXY. Dicari dengan menggunakan sum sehingga ditemukan hasilnya 2. Dan yang berikutnya JKSX yaitu 1,069091. Dicari dengan menggunakan A2.2 dikurang dengan data tersebut. Dan yang berikutnya ada B1 dicari dengan menggunakan A2 dikali A4. Dan yang terakhir ada B0 dicari dengan menggunakan B14 dikurang A6 dikali A14. Sekian penjelasan dari video Excel tersebut. Kesalahan standar perkiraan digambarkan dengan kesalahan standar perkiraan akan mengukur penyelarasan di sekitar garis regresi untuk nilai S tertentu. Dengan keterangan X, Y, X sama dengan kesalahan standar perkiraan, YI sama dengan nilai variabel dependen, XI sama dengan nilai variabel independen, dan Y sama dengan regresi atau taksiran Y. N sama dengan banyaknya data. Yang berikutnya koefisien determinasi sering diartikan sebagai persentase variabilitas dalam Y yang dijelaskan oleh persamaan regresi. Koefisien determinasi dapat digunakan sebagai alat ukur kemampuan persamaan regresi dalam menjelaskan variasi variabel terikat atau dependen dengan rumus R kodrat sama dengan sigma Y kurang Y kodrat per sigma Y kurang Y kodrat. Dan R kodrat sama dengan A sigma Y I plus B sigma Y I XI dikurang N Y kodrat per sigma Y kodrat I dikurang N Y kodrat. Dan koefisiensi korelasi adalah nilai yang menunjukkan kuat atau tidaknya hubungan linear antar dua variabel. Korelasi ini bisa dilambangkan dengan huruf R yang nilainya berada di rentang min 1 sampai plus 1. Dengan rumus R sama dengan kodrat
akar kuadrat R2 R sama dengan 1 dikurang sigma Y dikurang Y kuadrat per sigma Y dikurang Y kuadrat. Koefisien korelasi memberikan informasi tentang kekuatan dan arah hubungan antara dua variabel. Koefisien determinasi memberikan informasi tentang seberapa baik model menjelaskan variasi dalam data. Dan kesalahan standar perkiraan memberikan informasi tentang akurasi prediksi model. Secara keseluruhan, ketiga ukuran ini saling melengkapi dalam analisis regresi dan membantu dalam memahami hubungan antara variabel serta efektivitas model yang digunakan. Baik, sekarang kita masuk ke dalam kesimpulan. Analisis deret waktu merupakan metode statistik yang digunakan untuk menganalisis data yang dikumpulkan dari waktu ke waktu. Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi pola, tren, dan musiman dalam data, serta untuk melakukan peramalan di masa depan. Analisis regresi korelasi sederhana merupakan teknik statistik yang digunakan untuk memahami hubungan antara dua variabel, yaitu variabel independen ataupun prediktor dan variabel dependen ataupun respon. Analisis ini bertujuan untuk menentukan seberapa baik variabel independen dapat memprediksi variabel dependen, serta untuk mengukur kekuatan dan arah hubungan antara keduanya. Terima kasih. Sekian video pembelajaran dari kami. Apakah dapat dipahami? Semoga dapat dipahami ya teman-teman. Guru ikan lele. Sekian dan terima kasih, Le.